bagi semuanya dari kami. Berjumpa lagi bersama Abang di pertemuan keempat kita pada kesempatan ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Ada di semua boleh mengambil sikap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua ya. Oke. Baik, langsung saja. Dari semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, ada semuanya dapat memahami pengertian dari kalimat efektif dan kalimat efektif yang akan kita pelajari pada hari ini. Lalu yang kedua, ada semuanya dapat membedakan mana kalimat efektif dan mana kalimat tidak efektif yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan diperhatikan dua kalimat di atas. Yang pertama, kalimat pertama, saya pergi ke pasar bersama ibu untuk membeli sayur dan buah segar. Baru yang kalimat kedua, saya pergi ke pasar bersama ibu saya untuk membeli sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar sekali. Nah, kira-kira menurut adik-adik semua, kalimat mana yang enak untuk dibaca dan apa alasannya? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Boleh, silakan. Kalimat pertama yaitu saya pergi ke pasar bersama ibu untuk membeli sayuran, karena kalimat pertama tidak terlalu panjang dan mudah dipahami. Oke, baik. Nah, jadi adik-adik semuanya, dua kalimat di atas adalah contoh daripada kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya pertama itu saya pergi ke pasar bersama ibu untuk membeli sayur dan buah segar. Dengan tadi yang disampaikan oleh adik kata, yaitu kalimatnya mudah dipahami, singkat dan jelas. Nah, lalu apa itu kalimat efektif? Nah, di atas, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau gagasan penulis secara cepat, jelas dan mudah dipahami pembaca sesuai dengan tujuan penulisan. Nah, jadi artinya ada semua. Kalimat efektif ini ditulis dengan jelas, singkat, dan cepat sehingga pembaca mudah memahami dan mengerti maksud dari penulis tersebut. Nah, jadi sederhananya kalimat efektif ini adalah kalimatnya singkat dan jelas. Nah, contohnya seperti apa tadi? Data yang tadi contohnya saya pergi ke pasar bersama ibu untuk membeli sayur dan buah segar. Jadi kalimat ini cukup singkat, jelas, dan langsung pada inti pesan yang ingin disampaikan. Jadi dapat dipahami dengan mudah dan juga dia jelas tujuannya apa dan penyampaiannya bagaimana. Lalu kalimat tidak efektif. Nah, kalimat tidak efektif di atas penjelasannya, kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, atau tidak mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Nah, artinya kalimat tidak efektif ini kalimat yang sulit dipahami karena susunannya kurang tepat, terlalu panjang, dan juga menggunakan kata-kata berulang atau membingungkan pembaca atau pendengar, sehingga pembaca atau pendengar harus lebih berpikir lama untuk memahami daripada maksud daripada kalimat tersebut. Nah, contohnya seperti tadi, saya pergi ke pasar bersama ibu untuk membeli sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar sekali. Nah, jadi di sini kalimatnya berulang dan cukup panjang sehingga sulit untuk dipahami dan juga menggunakan pengulangan yang tidak perlu atau bertele-tele. Jadi itulah perbedaan daripada kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan daripada kalimat efektif dan tidak efektif. Jika ada pertanyaan dari adik-adik semua, saya persilakan. Boleh, silakan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan kalimat efektif dalam menulis? Baik, jika kita tidak menggunakan kalimat efektif, jadi tulisan itu menjadi kurang jelas atau terlalu panjang dan sulit untuk dipahami oleh pembaca. Jadi akibatnya pesan yang ingin kita sampaikan atau tujuan kita untuk menulis dan menulis itu bisa salah dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Jadi oleh karena itu kalimat efektif ini penting agar tulisan kita lebih singkat, mudah dipahami dan jelas sehingga pembaca juga dapat memahami apa yang kita tulis. Jadi kurang lebih seperti itu ya semua.
tahu atau menganalisis apa saja kalimat efektif dan tidak efektif dari soal yang akan Bapak bagikan kepada adik semua. Silakan membentuk 4 kelompok diskusi yang sudah Bapak bilang tadi. Langsung saja dibuka. Baik, kita lanjut saja diskusi kelompoknya dan silakan kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat pertama, Ani membeli buku di toko buku. Kalimat ini adalah kalimat efektif karena kalimat ini singkat dan jelas. Setiap kata memiliki fungsi penting dan tidak ada pergaulan yang tidak perlu sehingga mudah dipahami. Kalimat kedua, dia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki dengan menggunakan kakinya sendiri. Kalimat ini adalah kalimat tidak efektif karena berjalan kaki dan menggunakan kakinya memiliki arti yang sama sehingga berulang. Kalimat yang benarnya adalah dia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Demikian hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, diberikan waktu dan kesempatan. Oke, baik. Jadi jika ada tanggapan dari kelompok lain, boleh ditanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Kalau ada yang boleh, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 setuju dengan jawaban kelompok 1. Kalimat utama yaitu Ani membeli buku di toko buku. Memang sudah efektif karena singkat dan jelas. Kami juga setuju bahwa kalimat kedua tidak efektif karena berjalan kaki dan menggunakan kakinya yang artinya sama. Kelompok 1 sudah menjawab dengan benar dan lengkap. Oke, nah jadi berarti seperti itu hasil tanggapan dari kelompok 2. Karena kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat pertama, para siswa-siswa semuanya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kalimat tersebut tidak efektif karena kata para dan siswa-siswa memiliki arti jamak yang sama sehingga berulang. Kalimat yang benarnya adalah para siswa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kalimat kedua adalah Dito bermain bola di lapangan sore ini. Kalimat tersebut efektif karena kalimat ini jelas dan singkat. Informasi tentang siapa melakukan apa, di mana dan kapan sudah tersampaikan dengan tepat. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami berikan waktu dan kesempatan. Baik, kalau ada tanggapan dari kelompok 2, boleh silakan. Ada yang mau menanggapi? Boleh. Kami dari kelompok 3 setuju dengan jawaban kelompok 2. Namun kami ingin menambahkan pada kalimat para siswa-siswa, selain kata para dan siswa-siswa yang berulang, kata semuanya juga sebetulnya tidak perlu ditulis karena sudah terwakili oleh kata para. Jadi kalimat yang benar cukup para siswa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh saja sudah cukup dan jelas.
Oke, baik, silakan kelompok 3 langsung mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat pertama, Lina rajin belajar setiap malam hari. Kalimat tersebut adalah kalimat efektif karena kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Membaca langsung memahami bahwa Lina belajar dengan rajin di malam hari. Kalimat yang kedua, mereka semua bersama-sama pergi ke tempat wisata rekreasi yang menyenangkan sekali bersama-sama. Kalimat tersebut tidak efektif karena kata bersama-sama diulang 2 kali dan kata wisata serta rekreasi memiliki arti yang hampir sama. Kalimat yang benarnya adalah mereka bersama-sama pergi ke tempat wisata yang menyenangkan. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami berikan opini tersebut. Oke, baik, kalau ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 3, silakan. Kelompok lain kalau ada yang menanggapi. Boleh. Kami dari kelompok 4 setuju dengan jawaban kelompok 3. Kalimat Lina rajin belajar setiap malam hari memang sudah efektif dan jelas. Kami juga ingin menambahkan pada kalimat tidak efektif kelompok 3, selain kata bersama-sama yang diulang, kata menyenangkan sekali juga termasuk pemborosan kata. Cukup ditulis menyenangkan saja sudah cukup untuk mewakili maksud dari kalimat tersebut. Oke, baik. Silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat pertama, guru menjelaskan pelajaran di depan kelas. Kalimat tersebut adalah kalimat efektif dikarenakan kalimat ini jelas dan tepat. Setiap kata memiliki peran penting dalam kalimat sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat kedua, Budi membaca buku cerita dengan cara dibaca menggunakan matanya sendiri di perpustakaan sekolah. Kalimat tersebut adalah kalimat tidak efektif karena frasa membaca dan dibaca menggunakan matanya, artinya sama dan berulang. Kalimat yang sebenarnya adalah Budi membaca buku cerita di perpustakaan sekolah. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami berikan waktu untuk kesempatan. Oke, kalau ada tanggapan dari kelompok lain, boleh disampaikan. Kami dari kelompok 1 setuju dengan jawaban kelompok 4. Kalimat guru menjelaskan pelajaran di depan kelas sudah sangat efektif dan mudah dipahami. Kami juga setuju bahwa kalimat Budi membaca buku cerita dengan cara dibaca menggunakan mata sendirinya tidak efektif karena berulang. Kelompok 4 sudah memberikan perbaikan kalimat yang tepat dan benar. Demikian. Baik, jadi kurang lebih seperti itu contoh-contoh daripada kalimat efektif dan kalimat tidak efektif yang akan kami diskusikan. Nah, jadi sebagai kesimpulannya di atas bahwasanya kalimat efektif itu adalah kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan kalau kalimat tidak efektif, yaitu dia kalimat yang terlalu panjang berulang atau kurang tepat sehingga sulit untuk dipahami. Nah, jadi artinya kami semua fokus pada kalimat efektif ini adalah pokoknya dia sederhana, singkat, dan jelas dan mudah untuk dipahami. Nah, jadi kalau kita menulis atau berbicara dengan baik, gunakanlah kalimat yang singkat dan jelas supaya orang lain bisa langsung mengerti apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis, sehingga yang kita sampaikan tersebut dapat mudah dimengerti oleh orang lain. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan daripada kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Oke, baik. Jadi demikianlah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada adik semua yang sudah bergabung. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa menjadi menambah wawasan dari semua untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Berikan aplaus buat kita semua.